Oke, ini kembali ke background Pak Sulaiman kan di Angkatan Laut nih. Ya, Juga pernah mendapat jabatan strategis di Angkatan Laut. yes. Nah, bagaimana Bapak melihat penegakan hukum kita di laut? Di laut. Nah, penegakan hukum di laut kita belum beres. Nah, apa-apa saja itu? Jadi di laut itu ada satu yang belum dibuat. Kita di laut itu Undang-Undang 17 2008 tentang pelayaran. Pasal 277 ayat 2 itu mengharuskan adanya koordinator penegakan hukum di laut. Kenapa koordinator? Di laut itu banyak pelanggaran. Setiap pelanggaran ada masing-masing undang-undangnya. Ya kan, masalah perikanan, ada penyeludupan, bea cukai, ada imigrasi, masalah orang. Nah, itu semua bisa terjadi di atas satu kapal. Jadi satu kapal ini bisa bermacam-macam ini. Nah, untuk itulah maka diperlukan ada satu koordinator yang mengatur kalau kapal sudah jalan jangan ditahan di tengah laut ya, nanti tunggu kalau sudah masuk pelabuhan. Kenapa? Kalau kapal ini keluar pelabuhan terus ditahan, ini kerugiannya berapa dia berhenti? Satu, muatannya kalau dia muat es batu atau es krim yang harus sampai di sana besok, meleleh semua, habis. Berapa kerugian orang yang menitipkan barang di atas kapal? Kalau kita membiarkan begitu terus, maka di situ akan naik apa? Kita akan naik itu namanya asuransi. Kalau asuransi naik, ini air putih ini pun jadi mahal ini. Hanya gara-gara penegakan hukum di laut nggak benar. Ya, resiko tinggi pasti premi asuransi Ya, naik. tinggi kan? Itulah sebabnya minimal yang namanya koordinator penegak hukum di laut yang diatur oleh Undang-Undang 17 yang bernama itu Indonesia Sea and Coast Guard itu harus segera dibentuk. Presiden Jokowi 2014 sudah memerintah segera transformasikan Bakamla menjadi Indonesia and Coast Guard. 10 tahun ini sampai 2024 belum terjadi itu. Nah, perintah Presiden jelas transformasi Bakamla menjadi Indonesia Sea and Coast Guard yang merupakan koordinator di penegakan hukum di laut. Tapi sampai hari ini belum terjadi. Malah yang terjadi yang lebih lucu. Kemarin saya baca revisi undang-undang pelayaran yang direvisi, kata Coast Guard diganti dengan pengawas pelayaran. Pak Jokowi perintahkan supaya jadi Coast Guard yang lahir di undang-undang pengawas pelayaran. Mungkin mau di Indonesia kan kali bahasa Loh, Indonesia. kalau Coast Guard bahasa Indonesia itu penjaga laut dan pantai. Coast Guard. Coast itu pantai, guard, pengamat. Penjaga laut dan pantai. Internasionalnya itu Sea and Coast Guard. Penjaga laut dan pantai. Itu. Tapi kita merubah menjadi pengawas pelayaran. Itu di dalam revisi Undang-Undang 17 yang sudah revisi ketiga. Entah tahu hari ini diketok. Nah, kalau itu jadi, kita jadi bahan tertawaan. Di dunia itu tidak ada namanya pengawas pelayaran. Yang ada itu Sea and Coast Guard atau Coast Guard. Penjaga pantai, penjaga laut dan pantai. Bukan Baywatch. Kayak film Baywatch ya. Nanti jadi Baywatch. Ya gimana? Inilah yang begini ini. Tapi jangan lupa, kesalahan itu akan mengakibatkan naiknya itu tadi asuransi. Kenapa? Itu akan menyebabkan ketidakpastian hukum. Tapi yang sering kejadian kan Pak Sulaiman, di tengah laut itulah justru banyak kejadian pelanggaran hukum. Misalnya katanya kencing di tengah laut itu yang perpindahan minyak, itu atau barang ilegal di tengah laut. Kalau itu terjadi, nah makanya kalau itu terjadi itu ditangkap. Nah, makanya harus diawasi. Ketika dia keluar dari pelabuhan kan dia setelah berlayar kan diawasi. Dia tidak boleh stop. Kalau dia stop tanya ngapain, rusak mesin atau enggak, atau ngapain. Kalau enggak lanjut. Dia turunkan barang, kamu turunkan barang apa ini? Nah, makanya perlu adanya satuan pengawasan itu. Itu yang namanya si Coast Guard ini. Dia kerjanya itu ngawasi kalau kapal yang sudah berangkat itu. Dari pelabuhan ke pelabuhan. Itu. Kalau terjadi itu ya ditangkaplah sama dia.
Karena itu mungkin saja terjadi. Termasuk illegal fishing dari negara lain yang masuk ke Beda. Indonesia. Illegal fishing beda. Jadi kita harus bisa membedakan antara kapal berlayar yang angkutan barang dan orang dengan illegal fishing. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita berbicara angkutan barang dan orang, itu Undang-Undang Nomor 17 2008. Yang objeknya itu kapal-kapal yang berlayar, yang bawa ayam, bawa sapi, bawa sayur, segala macam bahan-bahan bangunan. Nah itu kapal yang berlayar itu Undang-Undang 17 itu yang 2008. domestik ke domestik apa termasuk domestik Termasuk ke internasional, domestik. Kan kita nggak ada batas laut itu. Internasional itu kan hanya batas administrasi, yang di laut kita nggak tahu. Coba Batam ke Singapura, mana tahu ini laut Singapura? Kan nggak ada. titik koordinat saja. Bagi pelaut itu kan Singapura sana, di sini Batam. Saya jalan, kamu jalan depan, saya tabrak. Kan gitu aja. Nah, sama nih. Jadi kalau kita berbicara penegak hukum di laut, khusus kapal-kapal angkutan barang dan orang, Undang-Undang 17. Kalau kita berbicara penangkap ikan, maka dia undang-undangnya 45 2009 tentang perikanan. Nah, itu beda lagi kalau kapal ikan. Kapal ikan itu mereka punya izin, mereka sudah diberikan izin di WPP, wilayah pengelolaan perikanan. Setiap kapal ikan diberikan izin, kamu di WPP sini. Kalau di luar WPP, kalau hanya berlayar boleh saja. Tapi di luar WPP yang ditentukan dia menangkap ikan, dia ditangkap. Nah, itu kalau kita bilang illegal fishing. Tapi yang sering kejadian kan dari negara lain, kapalnya masuk ke wilayah Indonesia untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Bisa. Jadi dia nangkap ikan sini, dia kan kita belum tentu dia ada izin enggak. Kan kapal asing bisa dapat izin. Jadi kalau orang enggak mengerti, loh kapal asing kok nangkap, ya tanya dulu. Ya. Ada izin apa enggak? Kalau ada izin boleh. Enggak salah. Itulah laut. Beda laut, kalau di darat itu kita sudah tahu, wah ini orang asing ini. Kalau di laut belum tentu. Orang asing pun harus izin. Bisa diberikan izin. Kapal penangkap ikan Indonesia pun, KPI, kapal penangkap ikan Indonesia, kalau menangkap di WPP yang tidak ada izin, dia ditangkap juga. Jadi penangkapan atas kapal ikan bukan karena dia asing atau domestik, bukan. Tapi karena dia tidak punya izin penangkapan ikan. Itu. Jadi karena di wilayah ZEE terutama ya, Indonesia itu punya hak cuma eksplorasi, eksploitasi, konservasi. Itu haknya dia. Karena ikan ini bukan milik kita ini. Kita hanya diberikan hak oleh seluruh dunia untuk mengkonservasi, mengeksploitasi. Tuh. Sehingga dan mencatat. Kan pencatatan, makanya penangkapan ikan itu pelanggaran administrasi. Jadi kalau dia ambil ikan dia harus bayar denda. Tidak ada penghukuman badan. Kita langgar kan? Karena ikan itu bukan milik kita. Beda dengan ambil ini, maling kamu. Kalau menangkap ikan bukan maling dia. Karena itu bukan ikan kita itu. Ikan itu lahirnya di Thailand. Dia berenang ke sini kok. Nah, kita itu adalah menghitung, menjaga jangan supaya terlalu banyak ngambil. Nanti mati, nanti hilang, habis. Nah itu, punah. Jadi kita jaga. Kamu izin. Kan setiap kapal yang berizin kan laporan dia tangkap berapa. Nah, orang-orang yang ditangkap itu dilihat, kamu nangkap, bayar denda kau, sini bayar. Kalau bayar denda masih mending, kalau waktu menterinya Ibu Susi kan banyak kapal yang ditenggelamkan. Nah, sekarang coba, apa untungnya kita membakar kapal itu, untungnya apa? Mungkin buat shock terapi kali nggak? Loh, untuk shock terapi bagi dia ini bikin lagi kok. Kerugian yang banyak. Kita ledakan di sini, berapa banyak telur-telur ikan itu yang mati akibat ledakan. Jadi kita itu membunuh diri sendiri dengan meledakkan kapal. Coba, sudah pernah berenang ke laut? Coba berenang di laut, pas masuk ketok-ketok itu batu di sini, tik-tik. Jaraknya berapa kilo itu sudah kedengaran kan? Jadi bisa terbayang enggak dengan ledakan itu. Resonansinya mematikan berapa banyak
telur ikan yang akan mati. Berapa banyak karang yang akan rusak. Berapa banyak tempat lahir ikan yang kita rusakin hanya untuk meledakkan kapal. Padahal kapal itu zaman dulu ditahan. Kita pakai dulu angkatan laut, diserahkan angkatan laut, kita pakai untuk patroli. Atau dilelang kali ya? Ya, dilelang, dibeli. Nanti kapal ikan kita pakai, yang bisa pakai. Nanti dia bilang, lah kalau begitu dibeli lagi. Ya dibeli lagi, tangkap lagi kalau salah. Kenapa sih? Apa susahnya? Dibeli, dia ke sana, dia balik lagi, tangkap lagi. Ayo, begitu terus. Capek, ya itu pekerjaan, jangan capek. Kalau capek nggak usah kerja, tidur. Ya kan? Kalau kerja ya capek. Tapi jangan, kerugian kedua, setelah kapal misalkan punya Malaysia kita bakar, nanti kapal kita di sana juga diperlakukan yang sama, terjadi retaliation. Terjadi balas dendam. Apa untungnya? Apa untungnya sih begitu? Bangga apa? Kapal, wah menyala-nyala. Aku kok malah sedih. Nanti satu saat nelayan kita diperlakukan seperti itu di luar. Yang kedua, berapa banyak kerusakan yang ditimbulkan di bawah. Lalu ketiga, bahan peledaknya siapa yang beli? Ya, kita sendiri yang beli, Nah, Indonesia yang beli. kan bahan peledak angkatan laut yang harusnya untuk bertempur berkurang untuk itu. Ayo. Itu harusnya dipertanggungjawab dari mana? Jadi itulah yang aku bilang. Ini kita ini sudah bangsa yang berpendidikan, tapi kok jadi kayak barbar main bakar-bakaran aja seperti. Kecuali kapal itu dibakar seperti Australia, karena dia takut kapal itu membawa penyakit. Kalau memang kapal itu ditakuti membawa penyakit, ya itu dihancurkan. Orangnya dikembalikan. Tidak ada boleh penahan badan. Itu ada di UNCLOS. Aku protes dibilang Ponto gila. Tapi kita ini mempertahankan marwah bangsa Indonesia. Kita ini bangsa beradab. Yang tahu aturan. Kita baca aturannya. Apalagi dengan dunia internasional. Kita bukan hidup sendiri di dunia ini. Ada internasional. Yang menjadi kawan. Di dunia nggak ada, kecuali Australia yang bakar-bakar. Yang bakar itu apa? Kapal-kapal nelayan kecil yang dia takut itu membawa penyakit itu. Ya kan kapal itu takut, apalagi kapal kayu ya. Takut kapal kayu ada cacing-cacing apa yang di dalam kayu yang hidup-hidup. Yang di sana ndak ada, terbawa dari sini, kan itu yang ditakuti. Ya kalau itu ya boleh-boleh saja.